Kenapa dibilang Ya, Al-Quran lanjut Pak. itu kitab penyempurna? Oke, pertanyaan ini berulang dari kesalahpahaman. Saya tidak pernah menemukan di Al-Quran sendiri Al-Quran dikatakan Alkitab penyempurna. Tidak. Al-Quran itu kitab sempurna, Pak, bukan penyempurna. Saya tidak pernah melihat di Al-Quran dan belum menemukan, mungkin karena saya belum baca kali ya, kalau Bapak bisa tunjukin data bahwa pernah tersebut di dalam diksi Al-Quran bahwa Al-Quran itu penyempurna. Setahu saya itu Al-Quran itu adalah musaddiqul lima. Apa maksud musaddiqul lima? Membenarkan kitab terdahulu, bukan menyempurnakan kitab terdahulu, Pak. Karena kalau Al-Quran menyempurnakan kitab terdahulu, berarti kitab terdahulu nggak sempurna, Pak. Waduh, masa Tuhan kasih Injil Taurat nggak sempurna? Kami percaya sama Injil dan Taurat. Jadi Bapak salah. Al-Quran itu membenarkan kitab terdahulu. Itu yang harus Bapak paham. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Kaget ternyata ketika aku melihat National Library of Medicine, sakit epilepsi itu nama lainnya apa sih, kan gitu ya. Aku ini kan polos banget orangnya, aku ini polos banget loh guys. Saking polosnya aku tuh suka bertanya-tanya gitu, apa sih? Hah? Kenapa aku bertemu ini guys? Penyakit Santo Paul, ektasia dan kejang ektasia. Apa? Di sini abstraknya adalah Rasul Paulus menderita penyakit kronis. Epilepsi diajukan sebagai hipotesa yang paling mungkin. Interpretasi beberapa bagian surat-surat Paulus menunjukkan kemungkinan gangguan motorik dan sensorik wajah yang muncul setelah kejang ekstasi. Meskipun jarang terjadi, terdapat riwayat kasus pasien yang mengalami aura ekstasi. Apa? Aku kaget karena aku lihat ini jurnal apa sih? Ini apa sih gitu kan? Ternyata ini adalah National Library of Medicine. Oh my god. Asal muasal dari penyakit dong. Kaget banget dong udah gembala kalian ini. Hah? Apa? Gitu ya. Bikin bunda ketawa kamu. Ya udah. Kita kan sebagai perempuan-perempuan yang reaktif gitu kan Bun, kalau lihat sesuatu yang excited kita, hah, apa, kok bisa gitu ya. Aku kaget Bunda, ternyata selama ini teman-teman kita Kristen ketika mengatakan ajaran hayalan, hah, ternyata di ajaran Kristen ada ajaran imajinasi, yaitu patung Yesus dan gambar Yesus. Kemudian ajaran halusinasi, hah, ternyata Paulus itu diduga secara hipotesa punya penyakit epilepsi yang bisa membuat dia halusinasi. Itu ternyata ketika dia mengaku bertemu dengan Yesus, itu diduga adalah halusinasi. Astagfirullahaladzim. Dan dia kebakar tisu aku. Dan lebih parahnya Bunda, ada lagi ajaran dongeng Bunda. Ya Allah Bunda, ini aku juga syok banget. Lengkap sudah semuanya Bunda. Ajaran hayalan ada, ajaran halusinasi ada, ajaran dongeng juga ada Bunda.
Dan mungkin Bunda akan shock melihat ini. Sebenarnya ini udah berulang kali sih aku sampaikan. Lagi-lagi terdakwanya adalah Paulus, Bunda. Dia mengajarkan dongeng, Bunda. Ya ampun, Bunda. Mungkin Bunda ada tanggapan dulu sebelum aku sampaikan. Iya, jadi sebenarnya Uni, sebelum sebelum aku dengar sama Uni ini kan aku juga sudah belajar. Aku kan hijrah itu karena nggak mau jadi turunan penyakit epilepsi kan, makanya Bunda hijrah. Begitu loh. Jadi jadi itu bagian dari beberapa alasan kemarin ya sampai Bunda hijrah, karena setelah kita belajar pakai akal, pakai logika, baru kita bisa mengimani. Dan alhamdulillah Bunda tidak terlambat ya hijrah ke jalan yang benar. alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa. Nah, dan ternyata Bunda, ketika Paulus mengaku dia sakit itu, ketika ada dugaan bahwa Paulus itu menderita penyakit epilepsi, ternyata Bunda, memang dia mengakui kalau dia punya penyakit. Itu dalam Galatia ada, aku kasih tahu, datanya memang ada Bunda, memang dia akui dia punya penyakit di tubuhnya gitu loh, ya, emang itu punya penyakit. Jadi kalau nabi-nabi kita kan nggak ada yang penyakitan ya Bunda ya, sehat semua tuh badannya tuh ya kan, sehat normal otaknya tuh ya. Masa seorang nabi itu cacat, kan nggak mungkin gitu. Nah makanya kalau kasus yang terjadi kepada Nabi Ayub itu memang Allah menguji teman-teman dengan penyakit kulit dan ditinggalkan semua istrinya. Tapi itu bukan karena dia memang kayak ada penyakit bawaan gitu, bukan. Nah jadi ada ternyata ini ya, mana ya, Paulus berkata begini nih. Ini aku kasih data. Aku tuh materi gini aku cari terus Bunda. Pokoknya kalau ada yang bilang apa aja kan ini. Nih ya, si Paulus itu memang punya penyakit ini ya teman-teman ya. Di Paulus ini punya penyakit. Kamu tahu bahwa aku pertama kali memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Tuh Bunda, ini sakit Bunda, sakit. Iya, orang sakit kan pasti kondisi fisik otaknya juga pasti lagi nggak normal. Jadi kalau bicara ya, iya bisa jadi. pasti banyak hayal yang ngantuk atau kayak ngigau. Kalau anak-anak kecil ngigau kan kalau sakit panas. Menggigau ya. gitu. Menggigau. Kalau demam kan, demam itu kan biasanya tuh menggigau. Aku habis makan es buah, padahal dia gitulah kan. Nah jadi ternyata Bunda, semua tuduhan dan semua fitnah umat non muslim dari Apolocet dan Polycarpusnya Kristen itu, herannya kok nelanjangin agamanya sendiri ya. Saya kok kaget gitu ya. Jadi ya begitu kayak, ya Allah kenapa begini ya Allah gitu kan. Kenapa setiap mereka menghujat Rasulullah itu selalu ternyata ada di kitab mereka semua gitu loh. Itu yang membuat aku sampai sekarang tuh bakalan tidak berhenti untuk belajar Bun. Tetap akan terus untuk belajar, melanjutkan studi, kemudian menambah wawasan, mengupgrade value. Bahkan aku mau belajar bahasa asing, bahasa Ibrani, bahasa Arab, supaya aku bisa baca literasi yang lain Bun, yang kita jangan-jangan kita nggak tahu loh Bun. Nah itu Bun, Masya Allah. Ya benar, karena kita mau jadi sarjana aja kan tetap belajar toh, apalagi mau masuk surga ya harus belajar dengan serius. Kan Uni kan jadi sarjana, mau jadi pengajar, tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Itu cuma hal dunia loh, tapi hal surgawi, hal akhirat. Kalau kita nggak belajar rugi, ampun, itu berbahaya. Jadi harus belajar, dan mudah-mudahan teman-teman nih bisa hijrah ya, yang mungkin sudah tahu kebenaran tapi masih gengsi, masih gengsi gitu ya, dengan hal-hal duniawi, takut orang tua, takut keluarga, takut lingkungan. Ya ikut saya lah, jejak saya, alhamdulillah akan diangkat derajat di dunia, akan dimuliakan, insya Allah tempatnya kita di surga yang kekal kalau mau gitu.
kita manusia ini kan tempatnya salah ya, tempatnya salah. Tapi kalau Iya, betul. Sudah salah, sudah tempatnya salah juga, tapi masih mengikuti ajaran yang salah, ya salah double-double dong, gitu. Jadi Ya. tinggal bagaimana otak kita yang dikasih oleh Allah itu dipakai mencari kebenaran, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Pelan-pelan aja, insya Allah bisa. Asal punya kemauan untuk hijrah ke jalan yang benar. Oke, lanjut anak sayang. Nanda Siap. ketiduran Nah, kali jadi emang gitu Bun, kalau kita di atas dia kabur. Nah, jadi teman-temanku yang saudara-saudaraku Kristen, ini bentuk cinta kasih sayang aku, bantuin kalian. Aku bantuin Edi sama bantuin si Lobet Lele mencari tahu siapa ya kira-kira Nabi dan Tuhan Nukondo ya. Kemudian siapa ya kira-kira Raja Sek itu yang cocok. Terus siapa ya yang mana ya ajaran yang hayalan, dongeng, dan juga dari hasil halusinasi. Makanya teman-teman kalau misalkannya mau bertanya sama Bunda Gembala silakan naik ke sini dengan catatan teman-teman tidak boleh kelihatan kejang-kejang dan ayan dan epilepsi di sini ya. Mentang-mentang nanti junjungannya epilepsi, di sini juga epilepsi. Nggak apa-apa, penyakit epilepsi itu kan penyakit, nggak apa-apa. Kita nggak mau menghina orang epilepsi kok. Kita mau kalian yang normal jangan dibikin epilepsi. Orang epilepsi aja pengen sembuh, pengen sehat. Kalian tiba-tiba yang normal ya naik ke sini malah epilepsi, berbusa mulutnya. Bunda kan takut Bunda Gembala ini. Bunda Gembala ini kan hanya ingin mengedukasi, tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit epilepsi sayangnya. Jadi tolong naik ke sini jangan kejang dan ayan, karena Bunda nggak mau. Apalagi kalian tuh ngomong sambil berbusa mulutnya. Jadi kalau naik ke atas tuh selalu beberapa orang Kristen tuh kalau naik itu berbusa mulutnya gitu, kayak mungkin keluar buih-buih gitu ya. Ada apa gitu dengan saudara-saudara Bunda yang Kristen ini ya, begitu. Jelasin Yesus yang matinya diracun Bunda. Jangan gitu Gahayu, itu nubuatan ya. Itu adalah nubuatan dari agama Kristen sendiri. Memang ada nubuatan kalau Yesus akan diberi makan racun ya. Diberi makan racun. Dan itu ya harus tergenapi, nggak boleh nggak tergenapi. Kalau tidak tergenapi ya gagal dong nubuatan Tuhannya. Kan nggak mungkin gitu kan sayang. Bunda kan nggak mungkin membiarkan orang Kristen itu malu nanti. Masa Tuhannya setelah bernubuat tapi tidak terlaksana? Ya harus terlaksana dong. Maka ya Yesus ya mau nggak mau ya harus mati diracun lah. Diracun dengan apa? Dengan gara-gara sebetul anggur ya Bunda. Ada yang nanya nih, maaf apa ini Bunda yang mualaf beberapa hari yang lalu? Walah, saya mualaf udah. Tidak lama. Bukan. Bunda Ike ini mama Saya- ibu angkat aku teman-teman di Ternate ya. Beliau ini adalah orang yang ngehandle aku di sini, ngejaga aku di sini ya, melihat keadaanku bagaimana, apakah aku ini masih sesuai dengan pilar-pilar Islam atau melenceng ya. Karena kalau melenceng dimasukin ke baraknya Om Deddy apa itu yang di Jawa Barat itu kata Bunda. Ya, kita saling follow ya teman-teman di bawah biar kita sharing-sharing. Ya, di-follow Bunda aku, guys. Biar Di kita follow Bunda sharing-sharing aku teman-teman. di luar koma kita Kami di bisa Ternate, sharing-sharing. Ya Umi Ya, dan saya silakan di di-follow. Ternate. Ya kita di Ternate guys. Oke, kita jawab dulu yang tadi itu. Cerita Yesus mati diracun itu bukan fitnah ya guys, itu adalah nubuatan. Dalilnya mana? Dalilnya ini. Dalam Mazmur pasal 69 nomor 21, bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Dan di sini teman-teman, ini nubuatan yang dipenuhi oleh Matius. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya dan cuma minum sedikit langsung mati guys ya. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Tapi kemudian setelah dimasukin sedikit aja teman-teman ya, dia langsung mati. Bahaya banget nih racunnya, cuma sedikit doang loh. Nabi Muhammad hampir ketelan nggak mati-mati ya guys ya. Nabi Muhammad kemakan loh racunnya ya, tapi nggak mati-mati 4 tahun ya. 4 tahun kemudian baru meninggal. Yesus cuma diletakin sedikit aja langsung meninggal. Oh iya, dia kan memenuhi nubuatan ya kan. Nubuatannya itu memang harus mati dia gitu. Matinya harus terkutuk teman-teman ya. Matinya harus terkutuk. Matinya harus sebagai seorang yang dijadikan dosa. Oke, kalau dalam Islam memang agak aneh, tapi kalian nggak boleh gitu. Ini kan agama Kristen, kita hargailah mereka. Ayat apa yang kau baca ngaco Johan? Aduh kok ngaco Johan, ini loh Mazmur 69:21 Johan.
Kok Johan begitu sih marah-marah sama kan Johan udah epilepsi tapi kan epilepsi deh. Bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Ini Mazmur adalah nubuatan untuk Yesus yang ini terpenuhi kan Matius 27, Yohanes 19:28, 30. Gimana sih Johan? Kok aku dibilang ngaco sama Johan? Nggak terima nih Bunda Gembala deh. Anggur asam kalau di Ternate itu namanya cap tikus. Oh, jadi Yesus minum cap tikus dulu ya? Iya, itu anggur asam loh, cap tikus. Ini ceritanya Bun. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu berkata, ya sudah selesai, lalu ia mendudukkan langsung mati loh Bun. Iya, mati loh Bun. Lemah sekali kan cuma cap tikus saja masih. Anggur asam Iya, itu maksudnya, cap Bun. tikus. Bukan, pasti gini loh Bun. Kalau anggur asamnya diminum semua, nggak apa-apa lah ya kan, nggak harus mati kan Taylor dulu. Ini cuma sedikit doang, dicelupin doang langsung mati loh Bun. Agak lain ya memang ya. Aduh, Lemah, ya. saraf-sarafnya lemah. Agak lemah. Mungkin oh gini Bun, bisa jadi dia lemah. Pertama Bunda gimana coba nggak lemah? Udah disiksa, udah dipegangin salib, Bunda capek kan dari Golgota turun ke atas itu kan capek. Terus udah ditusuk lagi lambungnya Bun. Terus dikasih sedikit racun langsung meninggoy lah. Kalau Nabi Muhammad keren banget ya Bunda ya. Udah kemakan racunnya 4 tahun masih Fatu Makkah, menguasai Mekah kembali, menikah lagi dengan Safia, memimpin perang lagi Bun. Keren banget Nabi kita ya. Kemungkinan anggur asamnya cap tikusnya dioplas waktu itu. Oplosan. Iya katanya oplosan mungkin berbahaya buat kesehatan ya Bun ya. Boleh juga ya, nggak boleh gitu ya. Waduh ternyata aku tuh senang banget ada tuduhan terhadap Nabi Muhammad tuh, bukan berarti aku senang mereka nuduh Nabi Muhammad, enggak. Karena aku tahu dengan tuduhan terhadap Nabi Muhammad itu hanya menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad. Coba bayangin, Nabi Muhammad itu laki-laki normal, mampu membahagiakan istri-istrinya, daripada ada laki-laki katanya normal tapi malah nggak bisa Bun. Nah, kan aku kan sebagai perempuan kan pasti aku bilang itu pujian. Tapi kalau ada laki-laki yang punya kekuatan 100% Tuhan tapi nggak berbahaya kan ini kan bukan pujian lagi tapi hinaan kan. Nah gitu Bun. Makanya aku ketika ada teman-teman kita dari Apollo Chat yang butuh uang seperti Edis yang miskin ya, minta uang 4 miliar terkumpul katanya sih untuk bangun sekolah apologet. Tapi kita lihat aja lah nanti apakah jangan-jangan sama seperti Rodi Iskariot kejadiannya kan, uang terkumpul bikin rumah sendiri ya kan, kita nggak tahu. Beda memang, kita memang beda kelas sama teman-teman kita yang Apollo Chat Kristen yang katanya membela keyakinannya dengan benar tapi berdusta membela keyakinannya, sampai Pak MYM bilang dia stromen karena tahu dia berdusta kabur ke luar negeri rata-rata Bunda. Nah kita memang beda dengan mereka. Insya Allah kita adalah orang Islam, punya kapasitas, kredibilitas, dan kita punya pegangan. Apa itu? Kita tidak boleh berdusta kecuali dalam 3 hal gitu ya. Kita tidak diperintahkan minum racun seperti orang Kristen yang diperintahkan Yesus untuk membuktikan imannya dengan minum racun. Kita tidak diperintahkan minum kencing onta juga kok. Kencing onta itu bukan untuk kita tapi untuk orang-orang di luar Arab yang adalah non muslim, dari orang Ukraina. Ada dalilnya. Kalian nggak pernah baca hadis kita sih? Orang-orang itu dari Ukraina, ditulis di situ Ukraina. Mereka datang ke Arab, nggak cocok dengan situasi Arab. Akhirnya Rasulullah suruh, kamu minum deh susu onta campur sama kencing onta. Bukan untuk kita. Daripada aku tuh nggak mau punya Tuhan yang nyuruh aku minum racun. Dia aja minum racun mati, apalagi kita disuruh minum racun. Kata dia kalau seandainya seorang yang beriman itu mati kena racun nggak mati, lah dia aja mati. Kan aneh kan? Begitu ya. Jadi aku nggak percaya kayak gitu-gitu ya. Masya Allah ya, luar biasa agama Islam ini ya teman-teman ya. Oke, buat saudara-saudara Kristen yang mau bertanya silakan naik ke atas. Kayaknya Bunda mereka kayaknya nggak berani bertanya. Soalnya kalau bertanya pasti kebalik ke mereka semua Bun. Mereka nggak berani naik ke atas. Kayak Bunda dulu kan waktu sebelum Muslim itu kan mau bertanya itu kan agak gregetan karena jadi sering keseleo lidahnya karena emosi bercampur dengan istilah kita sudah tahu kebenaran tapi kita masih menyangkal itu pasti kan antara kebenaran dan kebatilan itu kan dia bertabrakan kan, akhirnya kan mereka kejang-kejang gitu karena sudah tahu kebenaran tapi mau dilawan, akhirnya ya keseleo lidahnya gitu. Aku pernah mengalami bisa dulu. jadi Bun,
Atau memang bisa jadi karena mereka ingin totalitas mengikuti orang yang pernah epilepsi, jadi mereka epilepsi gitu. Iya, karena berkelahi kan antara roh kebenaran dan roh setan. Ya, jadi kita kejang-kejang lah pasti. Sudah tahu Iya ya. ada roh apa namanya? Bentar aku terima telepon dulu, nggak enak potong narasinya. Oke Bang Moto silakan. Jadi ada roh di dalam diri kita lagi berantem, pasti kita juga ikut. Iya benar. Khususnya orang yang udah tahu kebenaran tapi masih melawan, itu pasti epilepsi itu namanya. Oh, jadi Bunda maksudnya gini ya? Kan ada tuh di gereja-gereja kita lihat tuh yang kayak kayak gitu. Itu kan roh bertengkar dalam dirinya ya. Jadi sebenarnya kan pada prinsipnya kan kita ini manusia nih, ciptaan Allah. Kan kita diberi apa ya? Kita ini kan suci sebenarnya ya sebelum kita tahu berbuat dosa. Tapi setelah kita sadar dan kita udah tahu ternyata oh ini benar ini salah, tapi kita masih melawan kebenaran, ya pasti itu kayak mati-mati ayam istilah, paham nggak? Jadi setan dan ini kan berkelahi di diri kita itu kalau istilahnya. Epilepsi itu kan mati-mati ayam itu. Kalau di bagian Sulawesi Indonesia Timur ya mati-mati ayam. Iya. Jadi dia kejang-kejang gitu loh. Cuman lanjut dulu, Bunda layani tamu. Di follow dulu ya guys, Bunda aku ya. Di follow dulu ya teman-teman. Follow dulu Bunda kita ya. sharing-sharing. Bunda aku guys, Masya Allah. Aku nggak nyangka bisa dan alhamdulillah bahkan aku kemarin bilang sama Bunda, Bun aku dapat 90 skripsinya, alhamdulillah gitu. Nilai yang sangat-sangat memuaskan. Nggak sia-sia Bun, aku pindah ke Ternate karena memang Ternate ini kampus umum ini teman-teman, kampus yang punya prodi komunikasi penyiar Islam, dan itu relate dengan aktivitas aku, orang yang mengkomunikasikan Islam di sosial media. Benar-benar luar biasa. Insya Allah nanti Uni wisuda nanti kita live kan, artinya Insya Allah nanti ilmunya kan untuk banyak orang, mudah-mudahan bisa berkaya ilmunya untuk banyak orang gitu. Jadi nanti teman-teman di bawah di follow ya, siapa tahu datang ke Ternate bisa ketemu kami di sini di Kota Ternate, Maluku Utara. Nanti karena aku KTP Ternate guys, KTP aku udah selesai, KTP Ternate. Nanti aku follow back juga biar banyak teman kita ya. Banyak teman kita berbicara tentang keselamatan, toh. Iya. Apalagi ada nanti tanya-tanya Bunda nanti. Tanya sama Bunda nanti apa pengalaman Bunda Ike nanti, bagaimana pengalaman Bunda Ike ketika mualaf, kemudian apa yang terjadi dalam kehidupannya, seperti itu teman-teman ya. Iya. Bunda sudah mualaf sekitar 20 tahun lebih ya, dan alhamdulillah banyak yang mengikuti jejak Bunda, terbukti lah ya kebesaran Allah dalam kehidupan kita. Insyaallah. Iya. Oke, Bunda pamit dulu ya Uni ya. Bunda tetap kontrol kok di bawah. Bunda tetap monitor. Yonatan. Siap-siap. Yonatan. Ya, sehat-sehat Bunda. Iya. Nanti yang nemenin aku sudah tuh Bunda Ike guys, karena kalau mama aku jauh banget ya. Dan alhamdulillah aku tuh excited sekali bisa detik ini sampai detik ini tuh tidak ada permasalahan di kampus, yang berarti dokumen-dokumen aman semuanya, itu luar biasa. Aku lihat ada loh teman-teman ya, ini sebagai berbagi aja. Kemarin kan aku lihat beberapa orang yang wisuda tuh, ternyata ada beberapa yang nggak jadi wisuda gara-gara dokumennya bermasalah segala macam, dan Allah mempermudah aku dengan aku tuh nggak ada problem sama sekali, masalah keuangan nggak ada problem, masalah dokumen-dokumen nggak ada. Jadi alhamdulillah dengan Allah mudahkan, ini sangat suatu kesyukuran bagi aku. Sehingga nanti ilmu yang aku dapat di kampus-kampus itu bisa aku aktualisasikan setiap hari bersama teman-teman ya. Nah, doakan nanti kami Mesia mampu membiayai ya, jadi program Mesia ini mampu membiayai pembelajaran. Diantaranya nanti kita punya planning itu Goldian itu dia mau masuk daftar sekolah apa, kuliah apa, dia ngambil S1 kayaknya, entah S2 aku nggak tahu. Nanti pembiayaan semesternya tuh dari kontributor kita, ada ada namanya
kita nggak perlu sebutkan beliau itu nanti akan menitipkan sejumlah uang di Mesia yang akan kita atur bukan hanya untuk Goldian, tapi untuk beberapa apologet seperti Bang Faruk, seperti Nandar, seperti saya yang akan kursus kita itu kursus bahasa Arab dulu ya, kita satu-satu dulu 6 bulan kita kursus bahasa Arab. Kalau Nandar sanggup dia sambil kursus bahasa Inggris, nanti bareng aku juga bisa, atau misalkannya dia 6 bulan dulu bahasa Arab, 6 bulan kemudian bahasa ini. Kalau saran gue ya Nandar, karena lu kan udah tua juga nih Nandar, mending lu satu-satu dulu deh 6 bulan Nandar. Kenapa? Kalau lu barengan nanti, tapi ya udahlah nggak apa-apa sih kalau lu pengen cepet-cepet gitu, nanti otak lu nanti ini berasap. Mending satu-satu dulu gitu, bahasa Arab dulu, minimal bahasa Arab itu kita paham ininya gitu loh Nandar. Gimana menurut lo Nandar? Kalau Bang Faruk dia udah belajar, tinggal pembiayaan nanti kita kalau udah mulai uangnya sudah ada sama kita, nanti kita langsung bayarkan per bulannya Bang Faruk nanti. Seperti itu temen ya. Masya Allah ya, luar biasa agama Islam ini ya. Semakin dihujat agama Islam, semakin menunjukkan kualitasnya agama Islam. Dan kita para apologetnya juga semakin berkualitas. Kita juga nggak mau kok kan, kita tuh sama seperti apologet Kristen, skandal seksual lah, buka celana lah, ini bahas donasi lah, aibnya masing-masing lah dibongkar, ada yang bauti lah. Aduh, udah capek kita ya. Kita nggak mau. Kita mau nanti Nandar itu menjadi akademisi, si Goldian jadi akademisi, Jimen jadi akademisi, kemudian siapa lagi yang jadi akademisi, semuanya jadi akademisi. Kita maunya begitu, mumpung masih muda. Itu ada Jimen, kita mau Jai, kalau bisa Jai juga nanti mendaftar kuliah di mana gitu. Jadi biarkan mereka menjadi orang yang akademisi gitu ya. Kalau di Kristen kan nggak perlu kuliah teman-teman, karena memang di Kristen itu nggak boleh mengajar, nggak boleh diajarin sama orang lain loh. Ini datanya aku lihat ini ya, ternyata di Kristen itu nggak perlu belajar guys. Maaf ya, ini bukan fitnah ya. Kalian baca deh di 1 Yohanes pasal kedua nomor 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain. Tuh, mereka tuh nggak perlu belajar, beda sama kita. Kita harus kuliah gitu ya, seperti itu. Kita harus belajar karena kita telah berilmu fardu gitu ya. Ntar apa ini? Waduh, ntar seperti itu. Oke, umat Islam jangan menghina agama Kristen ya. Kita tetap harus kondusif. Ini negara NKRI kita, kesatuan kita itu mereka diizinkan untuk memeluk agama tertentu. Jadi kita jangan bilang Kristen begini, Kristen begitu, karena Kristen beda-beda guys. Ada yang aneh, ada yang nggak aneh ya. Kalau kan jangan bilang semua Kristen, kan beda-beda. Mereka ada Katolik gitu kan. Jangan bilang semua Kristen itu pro kepada setan ya. Nggak semua yang pro kepada setan loh guys. Ada yang Katolik yang baik, ada yang awareness itu ada yang baiknya juga ya. Nggak semua memang yang pro setan ya, tapi memang banyak sih yang pro kepada setan, kayak menghujat, kejang-kejang, tantrum, ngamuk-ngamuk tuh ada banyak. Apalagi kemarin tuh ya, ada kemarin dari suku tertentu, dari agama tertentu, aduh jahat banget mulutnya, aduh ngata-ngatain nabi kita deh, tapi kita nggak perlu balas lah gitu ya. Unta diciptakan dari setan, kencing unta diminum, kencing setan diminum. Lah, mana dalilnya itu? Yang setahu aku yang ada adalah Tuhan diciptakan dari manusia. Kalau Tuhan manusia ngeden keluar Tuhan, bagi kami itu baru aneh dek ya. Mungkin menurut kamu kalau manusia ngeden keluar Tuhan itu nggak apa-apa gitu ya. Kalau kami memang enggak ya, gitu ya dek ya. Kita beda kelas ya dek ya. Seperti itu. Oke, kita kedatangan tamu. Semoga tamu kita ini nggak kejang-kejang ya. Semoga tamu kita ini nggak kejang-kejang dan tidak ayan ya. Karena aku nggak bisa menghadapi orang ayan guys, berbusa mulutnya. Kalau mulutnya berbusa, aku nggak bisa ngomong terus cerocos nanti. Aku aja cewek kalah nanti ya. Tolong yang naik ke sini usahakan kalau memang kalian itu normal, jangan ke ayan-ayanan ya. Please banget deh ya. Please banget deh. Alhamdulillah. Tuhan Oten tidak mati disalib tapi diracun Jiderkon. Mati disiksa sih tepatnya ya, mati disiksa. Tuhannya umat Kristen itu mati disiksa tepatnya, mati teraniaya, mati diseret, mati dicambuk, mati ditelanjangi, itu betul. Halo.
Baik, Bunda Gembala akan menyanyikan sebuah lagu mars atau himne Bunda Gembala ya. Tolong jangan kasih topi ya, karena kalau Bunda Gembala dikasih topi nanti langsung gitu ya. Jangan dikasih topi ya, teman-teman ya. Ini dia Bunda Gembala, Lio, au. Inilah kerja Bunda menginjili semua anak domba dan serigala berbentuk manusia. Ini dia Bunda Gembala, Lio, au. Inilah kerja Bunda, siang sampai pagi, malamnya kerjanya menginjili. Marilah kawan Kristen, mari naik sini. Kalian tidak menjelaskan tapi hanya mendengarkan. Jangan kasih topi, nanti kalau dikasih topi nanti Bunda gitu. Marilah teman Kristen, mari naik sini bertanya. Kalau kalian menjelaskan, dunia ini rusak jadinya. Rasa sayang hei, lihat dari jauh Bunda manis sekali. Rasa sayang hei, lihat dari dekat Bunda manis sekali. Mari sini kawan Oten, naik sini hanya bertanya. Kalau kalian menjelaskan, waduh nanti peradaban rusak karena kalian belum bertobat. Kalian enggak punya otak, kalian bisa jual sempak karena kalian belum bertobat. Rasa sayang hei, lihat dari jauh Bunda manis sekali. Tema kita Tuhan Mekondo, ini bukan penistaan, ini tema dari Kristen yang menuduh seseorang Mekondo. Mekondo, hei, Mekondo, dia Mekondo, tak mau bekerja dan tidak bisa berusaha. Mekondo, hei, dia ternyata Mekondo, katanya dia hebat tapi malah dia nyungsep. Mari sini naik bertanya, bukan Bunda mau menghina, Bunda ingin mengedukasi agar kalian pintar semua. Rasa sayang hei, lihat dari jauh Bunda manis sekali. Tolong dihafalkan lagu itu ya. Barang siapa yang tidak menghafal lagu Bunda, maka Bunda blacklist dari fanpage atau dari fans club Bunda ya. Bunda nggak sudi. Yang Bang Fuad, jangan ketawa aja. Bang Fuad, hafalkan lagu itu yang Bang Fuad. Terima kasih stikernya Bang Fuad. Tiap hari lo Bang Fuad ini loh. Bang Fuad, jangan lupa untuk ini Bang Fuad, jangan lupa untuk hafalkan lagu itu ya. Seperti itu. Rasa sayang hei, lihat dari jauh Bunda manis sekali. Begitu. Halo Pak Alif Abdurrahman. Halo. Cek, halo. Halo. Ya, halo Bunda. Iya, silakan Pak. Agamanya apa? Tujuannya naik ke sini sih Ya, ngapain? Muslim. Oke, ngapain ke sini Pak? Ya, saya ingin cuma menyampaikan keresahan, Nggak bisa, saya bukan tempat curhat. Hah? Saya tempat di sini mau mengedukasi. Enggak, kalau Bapak resah sama orang lain aja, saya nggak terima untuk mendengarkan keresahan orang lain Pak. Saya ini bukan forum yang tepat untuk. Menurut saya ini berkaitan dengan apa yang Anda lakukan dan orang lain lakukan di TikTok. Di sini Perdebatan bukan ini. tempat curhat Pak. Di sini bukan tempat curhat, kan saya sudah bilang. Bapak mengerti bahasa Indonesia? Saya bukan curhat Ini tentang bukan diri saya, forum. cuman di TikTok ini banyak orang berdebat tentang agama. Iya nggak apa-apa, nggak ada urusannya dengan saya Pak. Itu tuh nggak ada urusan Bapak meresahkan diri atau apa, itu bukan poin kami. Poin kami Iya. adalah mengedukasi ya. Bapak ngerti bahasa Indonesia nggak? Jangan diturunkan teman-teman, biar saya kasih paham dulu. Pertama, Bapak naik ke sini, ini forum diskusi lintas agama. Keresahan Bapak itu tidak ada kaitannya dengan kami. Kalau kita itu tidak suka dengan diskusi lintas agama atau apapun, kita tinggalkan, jangan kita naik ke situ. Lalu kita tetap Saya nonton, tidak tapi kita suka, resah. cuman caranya itu kayak menjelek-jelekan gitu. Kan kita kan Pak, kalau Bapak resah, Bapak turun aja. kenapa ngapain kita Bapak naik? sibuk berdebat, bukan sibuk untuk bikin inovasi
Kan Tuhan kan. Ya Bapak lah bikin. kalau Tunggu, dalam bentar, ucapan, Pak. Tuhan Bentar, Maha Pak, Pencipta. saya tanya. Kenapa Pak, saya tanya kita Bapak. Pak, berdebat? woi, Ya. laki mulut lu ke cewek. Gua tanya sama lu udah bikin inovasi apa buat negara kita? Ya, saya belum bikin inovasi, makanya itu Lu kita harus bikin dulu inovasi, banyak. jangan gua lu Kita- ajakin berinovasi. Tuhan mengajarkan Lu berdebat. aja nggak berguna buat negara, lu ngajarin kita berinovasi. Mengajarkan berdebat. Lu dong berguna dulu buat negara. Tuhan mengajarkan Ada nih bermusuhan, orang nggak? laki nih. Apaan sih lu? Nggak, kalau imannya sudah lu kalau kuat, telinga lu kenapa? nggak sehat, tadi kan gua udah bilang di sini tempat diskusi lintas agama. Kalau lu resah dengan keadaan ini, lu jangan nonton diskusi lintas agama. Mungkin mental lu nggak cukup siap mendengarkannya. Lu ajarin kita supaya berinovasi. Lu nggak ada guna buat negara. Lu sendiri dulu perbaiki diri lu. Diri lu dulu Bang ya. Udah turun Bang ya. Saya Lu kan di sini berinovasi, kan gua tunggu inovasi lu. Nggak, lu turun. Jangan gue lu nasihatin, lu bukan siapa-siapa. Kalau lu mau nasihatin orang yang lu kenal, bini lu kayak anak lu kayak gue, siapa lu nasihatin? Emang gue melanggar undang-undang, melanggar agama gue? Enggak. Gue mau menjalankan kaidah agama Islam di sini. Apaan sih nih orang? Lu dulu bikin inovasi, lu bikin apa kek, tiang salib dari apa kek gitu ya, bikin tiang salib yang bisa gerak kek, jual gitu, berinovasi lu. Jangan gue lu suruh inovasi. Apaan lu ngajak gue berinovasi? Apaan lu ya? Salah ya, kan gue bilang kalau naik ke sini tuh hati-hati, ini tempat kita diskusi lintas agama. Apaan lu? Resah aja lu sendiri. Emang kita peduli dengan keresahan lu? Enggak, kita nggak peduli dengan keresahan lu, kita peduli dengan agama kita. Kita nggak peduli sama lu yang resah. Mungkin lu selama ini nggak suka kalau kita ngebahas agama Islam dan Kristen. Kenapa? Lu mungkin pacaran sama orang Kristen, lu takut kalau lu nanti seandainya ketahuan kalau lu pacaran sama orang Kristen. Orang-orang kayak lu tuh gue udah baca. Orang yang tidak suka dengan pembelaan terhadap agama Islam adalah orang-orang yang biasanya itu cenderung kepada kaum kafir. Lu kalau seandainya tidak punya kemampuan membela kehormatan Nabi lu, jangan gangguin kita ya. Jangan-jangan lu Kristen lagi lu inovasi lu. Inovasi apa yang sudah kau bikin buat negara? Nggak ada. Saya juga tidak ada inovasi. Terus lu ngajakin kita berinovasi. Hantu belau, inovasi dulu ya. Setelah lu inovasi naik ke sini, ajak gua berinovasi ya. Ya. Gua tungguin ya buat si Abdurrahman tadi namanya. Kalau lu udah berinovasi, mungkin lu udah bikin tiang salib yang bisa gerak atau patung Tuhan yang bisa berubah warna, ya. Baru nanti lu naik ke sini, ajak gua ikut berinovasi sama lu biar gua masuk juga ke sana, ya. Lu ngatur-ngatur kita lu, gitu ya. Dasar lu, gak kenal juga lu siapa lu. Yang menasihati Bunda Gembala ini harus orang tertentu, nggak bisa kau yang nggak kenal. Saya nggak kenal kau nggak boleh nasihatin aku. Kenapa? Jangan-jangan kau bukan Islam, jangan-jangan kau kejawen, jangan-jangan kau Hindu, jangan-jangan kau Buddha. Yang menasihati aku ini haruslah orang Islam, harus ciri-cirinya harus Islam, dan gua harus kenal dulu sama orangnya. Tahu kau? Udah terlalu banyak nasihatnya masuk kepada aku nih, ya. Jangan kau pula nasihati aku, kau bukan siapa-siapa. Kau yang resah, aku yang kau nasihati. Ku tempeleng ganteng kau nanti. Bunda Gembala kok mau dinasihatin sama anak domba. Aduh, strawberry, mangga, apel, sorry nggak level. Strawberry, mangga. Maaf ya teman-teman ya, kesombongan itu bukan menolak nasihat dari orang sembarangan loh. Tapi nasihat dari orang yang benar-benar benar, ya. Strawberry, mangga, apel, sorry nggak level. Aja lu di sini peka sih dibilangin dari awal, gua nggak peduli dengan keresahan lu, masih juga nyodorin keresahannya. Strawberry mangga apa? Strawberry nggak level. Kesel banget lihat Bunda ya, kesel banget lihat Bunda kalian ini memang lucu guys. Ya biar kalian nggak bosan nonton Bunda lah, masa serius terus ya kan, nggak bisa. Di TikTok ini kita nggak bisa serius, soalnya yang nonton TikTok ini biasanya adalah orang yang putus pacar, dikejar janda, dikejar duda, utang pinjol, mabuk judi gitu kan, biasanya gitu. Jadi harus dihibur ya. Strawberry mangga apple, strawberry mangga apple, sampai ada tuh di typing sama bangsa. Strawberry mangga apple, strawberry nggak level gitu ya. Nasihatin gue, lu bini lu nasihatin. Emang lu siapa? Oke, kita nyanyi lagi Bang Fuad. Spesial nyanyi buat Bang Fuad, semoga terhibur dan bahagia ya. Hatiku gembira, hoten kejang semua, gara-gara apologetnya buka celana. Silina Wijaya, wajahnya sudah tua, ngakunya daun muda, bikin cen-cen enek saja. Cecen kecewa, lihat Silina mengkerut semua, gelambir isinya.
Hatiku gembira, apologet oten semua, skandal terbuka, aibnya pun ketahuan. Wah, langsung dibayar. Gue nyanyi langsung dibayar sama Bang Fuad guys. 6 MYR guys, 6 Malaysia ringgit guys. Yuhu. Ya, kalau gini mah nyanyi terus gue. Hatiku gembira, oten ketabuk semua, semua berdusta, menggila kerjanya. Si Robert lele, si Robert muka lele, bilang Nabi mau kondo, ternyata dicari le, Tuhannya mau kondo. Ang gitu. Agak teli hidung aku Ntar ya. Si Agatha juga si Joseph diusir dari kos karena ketahuan. Si Apologet Oten Besera Rodi Iskariot versus Edis Kudis TV. Hatiku gembira, mereka terbongkar semua. Au au au. Pokoknya jangan dikasih topi lah, nanti au aku. Hatiku gembira, terbongkar aibnya mereka. Ada yang skandal gereja, bersundal bawa-bawa gereja. Hai sayang, gitu. Aduh ya Allah ya Rabbi, astagfirullah. Bang Fuad tinggal dekat Malaysia, dekat mana bang? Bang Fuad tinggal di Malaysia dekat mana bang? Nandar mau ke sana katanya bang, tapi dia minta ongkosin. Bercanda bang, bercanda. Dulu Mbak Rifa kalem, sekarang garang-garang kalu, garang-garang. Dulu Mbak Rifa kalem loh, sekarang garang-garang. Iya, kan kita itu nggak mungkin stagnan terus bang. Dulu saya kalem, memang kalem saya kayak lembu gitu ya. Dulu saya kalem banget. Dulu saya mah. Tapi yang kita hadapi sekarang ini kan Oten penghujat. Ya kita juga harus tunjukin. Nabi Muhammad ketika berdakwah dengan ini juga kalem kan. Tapi di medan perang apa Rasulullah kalem? Enggak lah, kan beda kita lokasinya. Siapa yang mau naik? Yang mau naik tapi bertanya aja ya, yang awam bertanya. Bunda Gembala ini tidak tertarik untuk berdebat dengan anak-anak Bunda yang awam ya, dari kalangan Kristen ya, karena Bunda Gembala ini tidak mau begitu loh, mempermalukan kalian sebagai manusia yang normal ya. Bunda tidak ingin mempermalukan kalian. Baik, Bunda nyanyikan lagu lagi ya. Kita ganti lagu lagi. Lagu apa ya? Kemarin Bunda Gembala bikin lagu apa? Aduh. Suruh si Mika aja, janganlah. Si Mika berserak dia, janganlah. Ya intinya teman-teman di sini, ketika semua fitnahan terhadap Nabi kita, kirim salam hormat buat Bang Yonatan Nandar. Siap Bang Fuad, monyong. Bang Fuad titip salam buat lo. Siap Bang Fuad, dia udah pingsan Bang Fuad, dia tidur. Ayo kita lihat ada yang naik. Bob Chen, kau nggak usah naik lagi. Halo Raja Huru Hara. Halo, Ibu Uniripa. Ya. Bunda Gembala, sorry, Bunda Gembala. Gelar saya Bunda Gembala. Oh, Bunda Gembala ya. Ya bagus. Ya, Raja Huru Hara agamanya apa? Saya Muslim Bu, Bunda Gembala. Iya, naik ke sini mau ngapain? Kagum aja, turunkan pun nggak apa-apa. aduh. Ya, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Makasih Bang Huru Hara. Hatiku gembira, Oten besera semua, skandal gerejanya, ketahuan belangnya. Silina Wijaya, doyan buka celana di depan daun muda, padahal dia so tua. Ang.
Si Oki ngajak diskusi tema ilahi tema favorit Oki. Ditanya jawab kemana-mana, tapi si Oki ya termasuk si Oki ini sebenarnya bukan penghujat ya, gimana ya, dibilang penghujat sih enggak ya, tapi aku kasihan tau diskusi sama Oki ini. Kayak kalian tau gak sih, pernah gini nggak, pernah membayangkan gini, kalian itu misalkannya tuh lagi jalan gitu kan, terus kalian punya radionya tuh udah rusak, tuh kayak kalian ngomong sama gitu, kita ngomong apa dia ngomong apa gitu. Si Oki mengajak Uni Rifa diskusi, temanya tentang ilahi yang begini. Apa sih ini, nggak nyambung ya. Islam menuhankan Nabi Muhammad. Islam menuhankan Nabi Muhammad. Maaf, jangankan menuhankan manusia ya, kita roh aja kita nggak sudi loh menyembah loh. Jangankan kita nyembah orang loh ya, nyembah roh aja kita nggak sudi. Lu pikir kita nih animisme nyembah roh? Jangan mentang-mentang kalian itu gini loh bro, harusnya kalian tuh bangga nyembah orang, karena kan kalian yang memilih nyembah orang. Justru ketika kalian paksa kami menyembah orang dan kami mengatakan tidak dan kalian paksa, itu seolah-olah kalian tahu nyembah orang itu penyembahan yang hina gitu loh. Kan kalian bilang tuh, Islam nyembah orang, kita nggak nyembah orang. Berarti kalian sadar bahwa menyembah orang itu adalah perbuatan sesat. Itu secara naluri loh. Artinya kalian sudah mengakui menyembah kepada orang itu adalah perbuatan yang sesat gitu loh. Artinya begitu. Definisi Rob apa? Pemilik. Rob itu artinya pemilik dan pemelihara. Jadi kalau kalian mengatakan Nabi Muhammad Tuhan, sebenarnya kalian tuh malu nyembah manusia, lalu kalian pengen kami seperti kalian, padahal tidak ada secara akademis dan ilmiah tolol-tololnya umat Islam yang menuhankan Nabi Muhammad. Syahadatnya aja apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Sejak kapan pula kami mengatakan Muhammad ilah? Ada-ada aja kalian oten. Lagi pula sejak kapan Nabi Muhammad punya gelar Rob? Coba tunjukin sama aku di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad pernah digelari Rob. Nabi Muhammad tuh gelarnya lebih tinggi daripada itu, apa? Rasulullah. Ih, kalian apa sih? Kalau Tuhan mau kondo itu bukan sesat ya Umi. Oh iya, Tuhan mau kondo ini sesat teman-teman. Masa Tuhan kok kerjaannya nggak? Masa Tuhan modalnya cuman kenti, kan nggak mungkin. Harusnya Tuhan itu modalnya, dia Tuhan, dia menciptakan. Kalau dia pengen naik keledai contoh, dia ciptakan keledai sendiri, jangan ngambil punya orang. Kalau dia lapar, dia ciptakan makanan sendirilah, jangan ngambil punya orang. Nah makanya aku bilang kalau ada Tuhan yang doyannya minta-minta, berarti mau kondo. Kalau Nabi Muhammad itu diharamkan makan zakat dan sedekah guys. Artinya dia nggak boleh makan zakat dan sedekah. Itu sesat banget kalau ada Tuhan yang mau kondo ya guys, itu nggak bisa. Apalagi Tuhannya mau naik apa, mau naik kendaraan ngambil punya orang. Rasulullah beli guys, Rasulullah tuh beli kuda guys ya. Kalau dihadiahi Rasulullah terima, tapi Rasulullah tuh nggak boleh minta-minta ya, nggak boleh seperti itu. Sesama tukang cabul jangan saling menghina. Iya, kalian yang Tuhannya cabul jangan menghina ya. Tuhan cabul itu sama kayak gini. Kalian tau nggak definisi cabul itu apa? Itu aksi biosiisme itu termasuk cabul. Ngerti nggak maksudnya apa? Aksi biosiisme itu memperlihatkan kelaminnya ke orang lain. Jadi kalau ada Tuhan yang sengaja memperlihatkan kelaminnya ke orang lain, itu cabul guys ya. Nih, memperlihatkan kelamin ke orang. Nih aku kasih tahu ya. Jadi namanya itu gangguan eksibisionisme ya. Ini dia. Ya. Jadi namanya gangguan eksibisionisme. Gangguan eksibisius adalah kelainan perilaku yang ditandai dengan suka memperlihatkan kelamin kepada orang lain tanpa persetujuan atau keinginan dari orang tersebut. Jadi dia sendiri yang memang sengaja ingin diperlihatkan kelaminnya gitu. Ya. Nah, jadi orang ini terindikasi eksibisionisme. Itu namanya kelainan itu, gangguan eksibisionisme. Ya, itu cabul ya, karena dia cabul. Dia pengen memperlihatkan anunya ke orang-orang, tujuannya nggak ngerti lah, untuk melihatkan ini anu gue gede atau apa, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu itu. Jadi kalau ada orang yang suka sengaja memperlihatkan kelaminnya ke banyak orang, maka dia adalah orang cabul ya. Apalagi cabul itu orang yang suka berkata-kata kelamin guys. Contoh kayak
Apa-apa dianalogikan dengan vagina, kelamin, tuh cabul banget itu, parah banget itu sudah, ya. Begitu ya. Oke, Nandar. Yops, ganti tema kah? Nggak ada OT-nya naik. Lu kita istirahat dulu aja. Gue pindah gereja dulu. Oke. Lu punya tema nggak? Gantian lah, capek gue cuap dari tadi lu diam aja lu. Gue udah 4 tema lo di sini. Lu 1 tema aja nggak? 1 tema lah. Gua tak 4 tema. Tuhan kondo, raja seks, dusta dalam 3 hal. Dusta dalam 3 hal nanti aja karena itu temanya pakai kerja ilmiah, guys. Udah. Yang mau istirahat aja ada dulu. nggak yang naik? Oh, ada 2 orang yang naik nih. Gua dari tadi nggak ada yang Sudah naik, naik, ya. makanya ini ada nih yang naik nih. Halo Om Lacu. Halo. Ini nama nih. Halo Om. Halo. Bentar sapa dulu nih Om ini. Halo. Halo. Waduh. Om. Halo Om. Omnya diam nih guys. Omnya salah pencet kali. Bentar, ini Om lu nggak? Bentar. Ini Om lu nggak? Insya Allah nanti Mesia punya keuangan yang mapan untuk pembiayaan ilmu pengetahuan dan kebutuhan para apologet, guys. Sehingga kalau itu sudah terjadi, maka Bunda Gembala akan semangat, teman-teman Bunda Gembala akan pintar semua, insya Allah ya. Tapi kita kumpulkan uangnya sedikit-sedikit, teman-teman ya. Teman-teman, kita kumpulkan uang sedikit-sedikit. Uang itu untuk pemberdayaan para apologet di bawah naungan Bunda Gembala. Ya, jadi kita tidak ada yayasan. Ya, kita independen. Kebetulan kontributor yang bergabung bersama Bunda adalah mereka-mereka yang percaya kepada Bunda. Ya, yang dekat dengan Bunda. Hubungannya secara personal tuh dekat. Jadi Bunda bersama-sama. Halo Pak Aide Cuan. Halo Pak Edi Cuan. Ya, silakan dari atas dulu saya sapa. Pak Edi Cuan. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bentar saya jawab dulu. Menyusui yang bukan suaminya apakah dosa? Loh, kok dosa? Anak kan bukan suami kita. Gimana sih ini orang? Berarti menurut ini agama orang-orang ini psikonata makan ini gimana sih? Kalau memang menyusui yang bukan suaminya berdosa, maka Bunda Maria berdosa menyusui Yesus yang bukan suaminya. Tuhan ente disusui sama manusia, apakah berdosa? Kan enggak, gimana sih? Lagi pula memang menyusui itu menyusui laki ya. Wah, otakmu kotor sih, Dek. ASI itu diperuntukkan untuk anak. Ya, begitu. Kok kotor banget ya otak kotornya teman-teman kita Kristen ya. Oke, lanjut. Masalah seksual aja yang dibahas. Oke, Pak Adi Cuan, ada yang mau sampaikan, Pak? Tidak ada Uni, cuma bilang semangat Uni, semangat Siap. siarkan Oke. ajaran Islam. Siap. Ya udah Uni. Oke. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Budi Hartono. Assalamualaikum Uni. Mau ditanya sedikit ini boleh? Apa itu? Begini, kebetulan saya tinggal di Palu, Sulawesi Tengah. Ada yang sedikit heboh yang terjadi di Morowali, kebetulan satu provinsi kan. Takutnya terjadi seperti Poso lagi nanti kejadian-kejadian begini nih. Jadi Apa di bagaimana Morowali, kira-kira Pak? menurut tanggapan yang Saya meski nggak tahu apa gambar-gambar yang terjadi di salib? Morowali. Bang Nandar mungkin Di tahu. Morowali. Ada yang beberapa Masjid hari ini di gambar viral. salib. Pagar-pagar masjid ada yang viral itu.
Ini ya, saya lihat dulu deh. Masjid mana ya? Takutnya nanti kan bisa berdampak seperti Poso lagi nanti kalau hal-hal begini tidak cepat Ya, di itu bisa pemberian jadi pemerintah. Pak, bisa jadi, itu bisa jadi terjadi. Kita nggak menutup kemungkinan itu pasti terjadi kalau yang kayak gitu-gitu, karena mereka kan tahu sendiri kan, mereka kalau udah mayoritas kan di mana, di Papua aja mereka, sedangkan mereka mayoritas di Papua aja mereka ingin keluar dari Indonesia, mana coba? Ya, makanya sebaiknya pemerintah cepat redamlah masalah ini, nantinya menjalar efeknya lagi ini. Masalahnya sudah setengah ini sudah cukup aman dari hal-hal yang begitu. Sudah trauma lah dengan kejadian Iya. kemarin. Mana ini saya nggak tahu nih beritanya, belum dapat berita saya. Kalau umat Islam ini kan lu jual gua beli ya kan, kita nggak boleh lari. Kalau ada orang yang mencoba untuk mengganggu ketenangan Indonesia, kita nggak boleh lari, kita boleh melawan. Itu kita umat Islam itu gitu ceritanya. Tapi biarkan menjadi urusan pemerintah, kita tunduk patuh dulu kepada pemerintah, biar pemerintah yang menyelesaikan. Iya. Tindakan-tindakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita harus ikuti gitu. Ya, jadi memang Pak, dulu waktu terjadi di Poso itu memang benar sekali. Aduh, saya dapat cerita itu mengerikan sekali. Dan kita nggak usah jauh-jauh deh, kita nggak mau menghina satu agama tertentu ya, tapi memang penjajahan dilakukan oleh satu agama tertentu, kemudian asimilasi paksa, genosida, belum lagi sekarang aja lah, Papua itu kan mayoritasnya kan agama tertentu, malah pengen keluar dari agama ini. Ntar telepon dulu. Iya, itu makanya takutnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi. Bentar. Ya mungkin itu aja Pak, semoga pemerintah cepat menanggapi ini ya. Ya, itulah. Nah, makasih nih atas bisa diterimanya saya masuk di room ini. Siap. Oke. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman ya, kita tetap berhati-hati, apapun kita lakukan prosedur pemerintah aja ikuti ya, kita nggak usah kita yang bikin ribut, rusuh, jangan menyebarkan berita-berita yang tidak benar, edukasi aja. Bentar ya, aku ada chat masuk nih, Nandar, bentar. Oke. Ya, siap teman-teman ya. Jadi memang kita harus harus tetap menyerahkan segala keputusan kepada pemerintah kita. Apapun yang diatur oleh pemerintah kita yang berupaya sebaik mungkin kita harus patuh. Pemerintah kita punya yang namanya lembaga-lembaga seperti kepolisian, seperti tentara, seperti ada Densus 88, kemudian ada banyak ya, banyak. Jadi kita serahkan kepada mereka. Kalau saya sesuai dengan ajaran Islam, saya harus tunduk patuh kepada pemerintah kecuali kepada maksiat. Tapi kalau pemerintah mengajak kita maksiat, kita boleh untuk tidak ikuti, begitu ya. Bahkan ada dalil yang mengatakan jikalau bahkan pemerintah memukul punggungmu pun kamu tidak boleh melawan, itu ada dalilnya. Maksudnya apa? Itu menjaga ke diri kita supaya kita tidak celaka. Islam itu mengajarkan supaya kita tidak menzalimi diri sendiri. Nah, terlepas yang terjadi sekarang ini, apapun yang terjadi saat sekarang ini seperti kejahatan-kejahatan kepada kelompok-kelompok tertentu, kita jangan terlibat menyebarkan berita-berita yang belum tentu jelas. Makanya aku tuh nggak terlalu gampang percaya, aku harus lihat dulu beritanya, ada apa sih berita-beritanya gitu ya, apakah berita-beritanya itu ada beredar. Aku belum lihat yang terjadi di Morowali itu, aku belum lihat sama sekali, aku belum cek. Nanti kalau aku cek, aku dapat dari aku infokan kembali. Dan menginfokannya bukan untuk dijadikan sebagai penggiringan opini ya, bukan untuk bilang oh nanti tidak, tapi untuk menginformasikan supaya kita jangan terlibat dengan hal-hal seperti itu. Seperti itu ya guys. Silakan. Halo Denox. Assalamualaikum ini Bang Anda. Waalaikumsalam. Iya, cuma Silakan Pak, agamanya Islam. untuk yang
Islam, insya Allah Islam. Islam ini. Baik. Cuman aku kan nonton Apa yang disampaikan, Pak? Nih, ya cuman nonton ini aku keselnya sama Oten nih. Kalau lagi debat itu selalu jawaban apa yang kita pertanyakan nggak sesuai sama yang di data. Cuman ngeyel gitu. Karena harusnya kan kita kan ada data. Nah mereka ini kayaknya ngerasa paling benar, itu yang saya kesel. Setiap nonton di Bang Karu, Bang Nandar, kayak Nggak si perlu kesel, Oki Bang. lah. Justru- Kayaknya saya kesel aja ngeliat itu. Nggak perlu kesel. Nggak, gini bang, ini saran saya ya. Apa yang terjadi ini tuh sudah disampaikan oleh Al-Quran dan hadis. Kalau kita kesel tuh nggak ada gunanya, marah juga nggak ada gunanya. Jadi kan apa yang Anda lihat itu membangkitkan semangat untuk belajar gitu. Kayak saya waktu lihat mereka menghujat tanpa ragu Christian Prince, itu saya jadikan kejahatan mereka itu sebagai pemecut supaya saya lebih pintar. Kalau cuma sekedar kesel-kesel, emang kita bisa apa? Ada perbaikan nggak? Enggak kan? Ada implikasi baik nggak ketika kita kesel? Enggak. Marah itu bermanfaat buat kita seharusnya. Kemarahan kita kepada penghinaan mereka terhadap agama kita, kengeyalan mereka, itu justru menjadikan kita semakin mengedukasi publik, semangat mengedukasi supaya nggak banyak orang yang dungu seperti mereka gitu loh. Seperti itu seharusnya bang. Cuma sekedar kesel, apalagi sampai naik ke komen mereka terus mencaci menghujat mereka tuh. Tadi itu cukup luar biasa nasihat dari seorang opa kepada saya bahwa ya sebenarnya tuh mereka kaum Kristen ketika menjelaskan agama mereka tuh biarkan aja mereka bicara, dari situ kan kelihatan kualitasnya kok. Orang yang nonton ini kan punya common sense semua gitu. Dan ada seorang tokoh mengatakan bahwa tidak ada bukti satupun yang bisa membuktikan apapun kepada orang bodoh gitu. Dan itu pernyataan itu sesuai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi orang kafir itu, mereka diberi petunjuk atau tidak, mereka tidak akan beriman. Nah, bahkan itu pemikiran dari seorang tokoh ya. Ada salah satu tokoh mengatakan bahwa tidak ada bukti apapun yang bisa membuktikan kebenaran itu kepada orang bodoh. Seperti itu. Innalladzina kafaru, sesungguhnya bagi orang-orang kafir, innalladzina kafaru sawaun, sama saja bagi mereka, a'anzartahum, diberi petunjuk, am lam tunzirhum, tidak diberi petunjuk, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Itu Allah sudah katakan itu. Jadi kita penonton, jadi kalau kita melihat penghujatan mereka, jadikan itu kebaikan buat kita supaya kita termotivasi untuk belajar. Ini seperti itu Bang Denox ya. Terima kasih Bang Denox. Ya silakan yang nonis naik bertanya, yang awam bertanya saja. Saya tidak terima orang awam menjelaskan karena nanti gabrul ya, bikin kepala sakit. Kalian yang awam bertanya saja, ya. Assalamualaikum. Saya bertanya aja. Waalaikumsalam Bang Rendra Fiandika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Ya, jadi saya Muslim dari Lampung ini. Siap, salam kenal Bang Rendra Fiandika. Ada yang ya Uni, saya mau cerita dulu nih ya. Jadi gitu. boleh. Saya ini kan suka mengikuti debat-debat lintas agama ya Uni, seperti Uni Anda. Cuman kan sekarang ini kan banyak bermunculan apologet baru ya Uni. Ya. Jadi kan saya sering nonton, cuman ada yang saya saya kurang berkenan gitu Uni. Ini saya sharing aja Uni ya, karena saya suka nontonnya gitu. Karena ini merupakan sebuah pembelajaran buat saya, karena saya Muslim gitu, jadi menambah wawasan juga untuk saya. Cuman ada yang nggak berkenan buat saya itu, jadi dalam sebuah debat itu ada seperti kata-kata timbul kata-kata hujatan gitu, kayak menertawakan, itu kan jadi dilihatnya kurang enak. Jadi ada debater yang baru itu saling hujat begitu nih. Bisa nggak kalau misalkan debat lintas agama antara
misalkan Islam dengan Kristen gitu serius gitu. Jadi tanpa adanya penghinaan atau tanpa adanya hujatan, saling toleransi begitu nih. Oke, saya jawab ya. Baik Uni, siap. Oke, pertanyaannya kan bisa nggak? Sebenarnya bisa bang, tapi masalahnya bukan saya yang bisa ngatur orang. Saya hanya bisa mengatur yang bisa saya atur, yaitu diri saya sendiri dan circle saya. Nah, kalau abang bertanya kepada yang lain yang mau lihat, ya kita nggak mungkin ngatur orang, karena platform TikTok ini kan bebas dipakai oleh siapapun. Setiap orang mengaku berhak untuk membela agamanya, walaupun cara mereka mungkin tidak mengikuti kaidah Islam. Ya, itu kenapa saya ini punya program Mesia. Program Mesia ini adalah program di mana para apologet itu di-upgrade value-nya, dilatih, ditambahkan ilmu pengetahuan kepadanya, diberikan metode-metode yang sesuai dengan Islam dan Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Jadi kalau Anda bertanya bisa, ya memang itu sudah kita lakukan. Banyak komal-komal yang di situ edukasi, banyak komal-komal yang memberikan informasi. Tapi kalau kita bicara tentang cara ya Bang ya, Bang juga harus tahu kalau mengatakan Tuhan mati terkutuk itu bukan hujatan, itu keyakinan umat Kristen. Mengatakan Tuhan mati diseret itu bukan fitnahan Bang. Jadi Abang juga harus paham apa yang disebut dengan hujatan, apa yang tidak hujatan. Di Kristen itu mengatakan Tuhan mati ditelanjangi itu bukan hujatan Bang, karena memang faktanya Tuhan mereka mati ditelanjangi. Jadi ini yang harus dipahami dulu oleh orang Islam nih, karena memang kita punya standar yang berbeda dengan Kristen dan Islam. Islam dan Kristen itu beda. Izin Uni, saya potong Uni ya. Karena kan begini, dalam ajaran Islam kita kan Uni, kita kan nggak boleh kan Uni menjelekan agama lain ya. Iya, kan saya bilang dalam Islam tidak boleh menjelekan agama lain. Tapi kan ketika mengatakan Tuhannya mati terkutuk itu bukan menjelekkan, karena memang itu tertulis dalam kitab mereka. Nah, ketika mengatakan Tuhannya mati ditelanjangi itu bukan ejekan, bukan olok-olok, tapi itu tertulis di kitab mereka. Jadi umat Islam yang menonton harus paham dulu konteks kekristenan. Mengatakan kelamin sebesar punya keledai, zakarnya sepancaran maninya seperti kuda, itu bukan vulgar di Kristen, karena itu ada di kitab mereka. Begitu. Jadi kalau kita menghujat, kita lihat dulu definisi menghujat dalam Islam itu apa. Seperti mengatakan Nabi Muhammad begini begitu, itu baru hujatan. Kalau mengatakan Yesus itu miskin, itu bukan hujatan, tapi itu kesimpulan dari hipotesa dari para penulis mereka gitu loh. Jadi abang harus tahu ada nggak perbedaan hujatan dan perbedaan apa, karena itu tertulis di kitab mereka loh. Tuhan mati terkutuk itu tertulis loh. Tuhan mati terkutuk, Tuhan ditelanjangi, itu ada dalilnya, kita dasarnya ada gitu ya. Jadi orang Islam yang awam yang baru nonton diskusi lintas agama harus paham bagaimana teks Kristen itu. Jangan bilang menghujat, jangan tuduh orang Islam menghujat kalau mengatakan umat Kristen Tuhannya mati terkutuk, karena itu adalah keyakinan umat Kristen. Begitu abangku, itu harus dipahami. Karena yang penting gini Uni, kita kan dalam perdebatan itu yang penting kita kan hidup di Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika ya Uni. Setelah debat selesai yang penting ya kalau izin di luar itu Bang, kalau izin Bang ya, bentar Bang, yang debat ini bukan orang bodoh Bang ya. Kecuali yang bodoh-bodoh itu akan kelihatan kok dari narasinya kok. Saya tuh circle saya tuh tidak ada yang bodoh. Yonatan Andar ini sarjana hukum loh Bang, saya sarjana sosial. Bang Zuma itu orang yang sudah punya kredibilitas. Kalau yang abang maksud orang-orang yang kami nggak kenal, ya mungkin saja, saya nggak tahu. Ya betul. Tapi circle saya ini orang-orang yang kami punya penasehat hukum Bang. Jadi kalau abang bicara tentang NKRI, waduh, mungkin saya diskusi tentang hukum nanti malah ribet nanti di sini. Jadi kami bukan orang-orang bodoh. Kami punya penasehat hukum, yang penasehat hukum kami itu bahkan adalah seorang dosen di ilmu hukum. Artinya kalau abang ajarkan kami untuk cinta NKRI, mungkin aduh, ya, justru karena kami cinta NKRI lah makanya kami diskusi begini gitu ya. Karena Islam itu kan rahmatan lil alamin. Oh jelas, ini bukti Islam rahmatan lil alamin Bang. Bisa mengcover setiap, kita bisa mentreatment orang gila, kita mentreatment orang ODGJ, ular beludak, kita bisa dengarkan omongannya. Inilah bukti kita rahmatan lil alamin. Kita merujuk madu'unya siapa saja, kaum kafir, kaum non kafir, itu bukti kita rahmatan lil alamin Bang. Tapi kalau misalkan
misalnya abang misal punya misalnya pandangan, dalil atau ayat atau apa, nggak apa-apa, kita terima di sini. Karena setiap kita bicara itu ada basic dalilnya bang. Misal nih, berdebat itu ada datanya kok. Quran surah An-Nahl 125 dan baca di ayat 126-nya, membalas itu boleh setimpal kok bang. Abang kalau nampar saya diizinkan nampar abang balik loh. Itu bukan kejahatan dalam Islam. Jadi harus pakai dasar kalau kita bicara. Tapi kalau abang bicara, oh ada apologetnya yang menghujat, ya tunjukkanlah menghujatannya di mana, ya ke dianya, jangan ke saya. Kenapa? Saya ini hanya bisa mengkontrol diri saya dan mengontrol yang mau dikontrol oleh saya, yaitu di bawah manajemen Mesia. Di luar itu saya nggak ada urusan, nggak mau juga mereka dikontrol kan. Nah kalau metode, bahkan saya bang, penelitian saya, skripsi saya itu judulnya adalah ya metode diskusi, metode dakwah dengan debat lintas agama di platform TikTok Ustadz Yusuf PI. Itu adalah skripsi saya bang, nilainya 90A. Artinya kalau bicara tentang diskusi lintas agama di platform TikTok, ya saya nggak ngaku ahli ya, tapi saya penelitiannya, skripsinya itu. Kalau diajarkan cara bagaimana dialog yang benar dan baik, aduh, itu sama aja kayak ngajarin nenek-nenek makan kerupuk gitu. Sorry ya, bukan bermaksud sombong, tapi narasi abang itu bisa terdengar seolah-olah ada apologet yang begitu ya. Sebutkan namanya aja bang. Kenapa? Nanti kena yang lain, nanti nggak tahu. Setahu saya, circle saya sehat semua. Nandar sarjana hukum, bicara pakai dalil. Jimen itu sedang kuliah, bicara pakai data. Siapa lagi? Ardiansah dosen. Saya apalagi ya, rata-rata kita kok orang-orang kredibel kok. Kalau yang dimaksud yang lain-lain yang saya nggak kenal, itu nggak ada urusan sama saya lah. Jangan ceritakan ke saya. Masa saya harus membackup semua apologet? Nggak mungkin. Lagi nggak semua kok apologet. Nggak semua kok. Diklaim apologet mungkin iya. Gitu ya. Seperti itu ya Bang Rendra ya. Izin, bukan saya bermaksud sombong. Mengatakan apologet ini bukan orang sembarangan, karena memang faktanya begitu bang. Karena abang mungkin nggak tahu aja perjalanan kami. Di antara kami ini ada yang udah 15 tahun bang berdebat bang, dari Facebook sampai WhatsApp. Bahkan mereka itu bukan orang sembarangan, tapi mereka nggak mungkin juga pamer-pamer gitu loh. Ada yang dari antara mereka tuh dosen loh. Jadi mereka tuh bukan orang-orang bodoh gitu ya. Kalau mereka adalah orang-orang bodoh, ya tentu kami sudah dihentikan oleh MUI. Sementara saya dan Yonatan Nandar ini mendapatkan penghargaan dari MUI gitu. Jadi kalau abang bicara tentang ada Komal yang menghujat, jadi Komalnya jangan ke saya curhatnya. Kan saya bilang dari tadi, Komal ini tidak menerima curhatan dan keresahan laki-laki dan perempuan agama manapun. Ini Komal edukasi. Maaf ya saudara-saudaraku ya. Kalau kalian ingin menasehati saya, pastikan kalian jelas dulu siapa. Saya terima nasihat tapi jelas dari orang yang mana dan nasihatnya basicnya apa gitu ya. Contoh, saya mau nasihatin dulu nih, cara diskusi nggak benar, tunjukin mana yang benar dan indikasi yang tidak benar dari saya mana, gitu. Kalau saya nanti saya uji yang mau nasihatin saya, apalagi nasihatinnya di depan publik. Nggak gampang-gampang nasihatin Bunda Gembala. Kenapa? Bunda Gembala ini sudah punya sudah punya tutor dan mentor ya. Peri buka mulut dek. Ya, makasih ya dari ya. Ya lanjut. Charles Hartono, silakan sebutkan nama, agama dan kepentingannya ke sini. Teman-teman, ini forum manusia bukan forum biawak ya. Selagi ada biawak naik, hanya akan dapat ludah kudus dari Bunda Gembala. Lalu Pak Charles Hartono, agamanya apa? Nasrani. Oke, Pak Charles, di sini forum edukasi lintas iman. Kita bahas teologi, kristologi, soteriologi, dan juga islamologi. Kalau Anda awam dalam istilah-istilah ini, silakan bertanya saja. Kalau Anda berilmu, silakan menjelaskan. Mau pilih yang mana, Pak? Oh iya, non muslim awam di sini bertanya saja, Pak. Ini tempat insya Allah saya akan menjelaskan kalau saya paham. Kalau saya nggak paham, saya nggak boleh jelaskan, Pak. Gitu. Pertanyaannya apa, Pak? Saya mau bertanya sama Pak. Boleh. Saya bukan memperbandingkan atau memperdebatkan, Pak. Saya mau belajar, Pak. Kenapa dibilang Al-Quran itu kitab penyempurna? Oke, pertanyaan ini berulang dari kesalahpahaman. Saya tidak pernah menemukan di Al-Quran sendiri Al-Quran dikatakan Alkitab penyempurna. Tidak, Al-Quran itu kitab sempurna, Pak, bukan penyempurna.
Saya tidak pernah melihat di Al-Quran dan belum menemukan, mungkin karena saya belum baca kali ya, kalau Bapak bisa tunjukin data bahwa pernah tersebut di dalam diksi Al-Quran bahwa Al-Quran itu penyempurna. Setahu saya itu Al-Quran itu adalah musaddiqul lima. Apa maksud musaddiqul lima? Membenarkan kitab terdahulu, bukan menyempurnakan kitab terdahulu, Pak. Karena kalau Al-Quran menyempurnakan kitab terdahulu, berarti kitab terdahulu nggak sempurna, Pak. Waduh, masa Tuhan kasih Injil Taurat nggak sempurna? Kami percaya sama Injil dan Taurat. Jadi Bapak salah. Al-Quran itu membenarkan kitab terdahulu. Itu yang harus Bapak paham. Silakan. Tapi yang saya dengar selama ini banyak teman-teman kita dari umat muslim mengatakan Al-Quran itu Alkitab penyempurna. Ya siapa orangnya, Pak? Siapa salah satu orang Islam yang mengatakan itu, siapa namanya, Pak? Ya saya salah satunya saat pernah saya dengar berdebat Ustadz Arifin Nababan. Arifin Nababan. Ya. Siapa itu? Ustadz Pak, bawakan bukti aja ya, Pak. Saya lagi nggak tertarik membahas personal. Bapak bawakan bukti aja, VN-nya, suaranya gitu, biar kita tahu. Oke, Biar nanti kita tahu saya diksinya. bawa ya. Ya, oke. Setahu saya Al-Quran itu bukan kitab penyempurna, tapi kitab sempurna. Ya, gitu. Jadi buat teman-teman Kristen ya, diksi salah aja itu bisa fatal akibatnya. Karena dalam Islam itu diajarkan namanya ilmu lughah, ilmu membahas tentang terminologi. Satu term itu akan dimaknai secara apa, bagaimana gitu ya. Al-Quran kami pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa Indonesia. Karena banyak kosakata bahasa Indonesia ini bahkan tidak mampu mengcover seluruh bahasa Arab. Bahasa Arab ya, karena kosakata bahasa Arab itu lebih banyak daripada kosakata bahasa Indonesia. Jadi kalau mau membahas Al-Quran kami pakai, tunjukkan ayatnya yang mana. Bukan pendapat para ulama atau pendapat orang berdebat, karena yang namanya manusia bisa salah. Ya, seperti itu. Apalagi kita tidak tahu konteks pembicaraannya seperti apa. Saya sudah punya jurnal, ya, saya punya jurnal tentang itu, ya, jurnal terkait tentang Al-Quran itu penyempurna. Saya punya 2 tokoh, ada yang namanya dari Muhammadiyah dan juga dari NU. Saya mempertanyakan maksud penyempurna itu apa. Bukan Al-Quran penyempurna seperti itu, tapi Al-Quran itu melengkapi apa yang sudah Allah tetapkan, lengkap sudah yang turun, yaitu terakhir. Nabi Muhammad melengkapi kedatangan para nabi, Al-Quran melengkapi kedatangan para kitab-kitab terdahulu, bukan menyempurnakan, tapi bukan menyempurnakan bahwa kitab lain itu nggak sempurna, enggak. Kalau menasah mansuk, iya, nasah mansuk itu artinya apa? Mengganti hukum yang terdahulu kepada orang Yahudi yang lebih relevan untuk diimplementasikan di zamannya Muhammad SAW sampai hari kiamat nanti. Namanya istilahnya nasak dan mansuk, harus dipahami itu. Seperti itu. Oke. Satu Silakan. kali lagi bertanya, Bu. Ya, boleh. Pertanyaan kedua, silakan, Pak. Nah, ini pertanyaan saya terakhir nih, Bu. Jadi gini, Bu, artinya di dalam Al-Quran kan ada juga kisah-kisah para nabi. Kita contohkan kisah Nabi Musa. Di Al-Quran sendiri, Musa itu beragama Muslim. Sementara Ya, betul, seluruh nabi, Pak, seluruh nabi, Pak. Nabi beragama Muslim, oke. Sementara Ya, kita betul. tahu kan zaman-zaman para nabi itu kan udah jauh sebelumnya, sebelum Masehi. Sementara Al-Quran sendiri datang pada abad ke-7 Masehi. Dan Lah, Nabi Musa kan kitabnya bukan Al-Quran, Pak. Kan kitabnya umat Islam ini sepanjang sejarah bukan cuma Al-Quran. Ada suhufnya Nabi Ibrahim, suhufnya Musa, ada Torah, ada Injil, ada Zabur. Yang mengatakan bahwa kitab orang Islam hanya Al-Quran siapa? Kitabnya umat Nabi Muhammad Al-Quran, kitabnya Islam umatnya Isa Injil, kitabnya Islam umatnya Musa Taurat, kitabnya Islam umatnya Daud Zabur, kitabnya Islam umatnya Ibrahim suhuf namanya. Yang mengatakan bahwa kitab kami cuma satu-satunya Al-Quran itu siapa? Al-Quran itu salah satu kitab yang muncul di zamannya Nabi Muhammad. Ya, artinya, Bapak kan tanya ke saya nih, saya harus luruskan dulu kesalahan Bapak, Pak. Bapak salah paham. Islam itu tidak muncul di abad ke-7 sejak Pak, Bapak tuh biar saya luruskan dulu. Bapak ini bertanyanya dari kesalahpahaman.
Bapak harus tahu Islam itu bukan agama yang baru muncul secara esensi di abad ke-7, secara historis betul. Tapi kami tidak bersandar kepada historis. Kenapa? Al-Quran dan hadis dan informasi tentang agama itu tidak bersandar kepada karangan manusia. Islam itu secara esensi sudah ada bahkan sebelum Adam lahir ke dunia, hadir ke dunia. Karena Islam itu artinya adalah aslam, salim, salam. Sebelum manusia adil, para malaikat itu sudah aslam, salim, dan aslam. Itu esensi terhadap sifat karakteristik. Dan Islam yang diberikan kepada Nabi Muhammad sistem kepercayaan, aturan, ya, syariat. Yang mana sebelum Nabi Muhammad dia sudah punya dulu sebelumnya Nabi Ibrahim, ya Islam juga, sistemnya tetap Islam, tapi syariatnya berbeda. Aduh, Rafael diam dulu, dimut dulu ya. Nah, jadi Islam itu bukan agama baru seperti Kristen. Kalau Kristen baru muncul di Antioquia. Islam itu sudah ada bahkan sebelum Adam diciptakan, karena bahkan kitab Torah itu sudah diciptakan, sudah ada, ya sudah ada difirmankan oleh Allah di Lauhul Mahfuz sebelum si Adam dan Musanya hadir ke dunia. Jadi kalian salah paham, coba pahami secara, ada istilah itu namanya istilah secara historis, istilah secara esensial, atau istilah secara, ini saya ambil bukunya ya, yang harus kalian pahami. Kalau saya ini bicara pakai data basicnya keilmuan ya, normatif namanya ya. Ini kalau Anda baca, ini ditulis oleh Profesor Dr. Khairuddin Nasution MA. Kalau kalian punya antitesis tentang hal ini silakan. Jadi Islam itu secara historis, bahwa Islam itu adalah sistem kepercayaan yang muncul di abad ke-7. Karena tidak ada bukti-bukti empirik yang bisa membuktikan bahwa ada Islam sebelum Nabi Muhammad. Karena memang nabi-nabi terdahulu tidak bisa dibuktikan secara empirik. Nabi Isa tidak bisa dibuktikan secara empirik. Nabi Musa tidak bisa dibuktikan secara empirik. Nabi Ibrahim tidak bisa dibuktikan secara empirik. Jangankan Islamnya, sedangkan nabi-nabinya aja tidak masuk kepada fakta historis kok. Begitu. Nah, jadi Bapak salah paham. Islam itu secara esensi, secara normatif sudah ada bahkan sebelum Adam diciptakan. Silakan Bapak lanjutkan pertanyaannya. Jangan dari kesalahpahaman bertanya. Maksudnya begini, oke lah, saya terima penjelasan ini. Sebelum zaman Nabi Adam, Islam itu sudah ada. Oke. Seandainya abad ke-7 Nabi Muhammad tidak datang, kan nggak seperti ini juga. Pak, maaf Pak, jangan berandai-andai ya Pak. Kami bukan agama andai-andai Pak. Kalau Bapak berandai-andai saya nggak bisa jawab Pak. Nanti saya jawab dengan andai-andai, nggak ada gunanya di sini. Saya tuh berusaha seilmiah mungkin Pak, bicara menggunakan kaidah ilmiah, metode ilmu yang saya terapkan di sini. Kalau Bapak bilang berandai-andai, saya tanya nanti kalau Maria itu keguguran, Bapak nggak punya Tuhan dong. Kalau Maria tersandung keguguran, Bapak nggak punya Tuhan gitu. Ngeri kan Pak? Andai-andai saya lebih ngeri Pak daripada Bapak. Gitu Pak, silakan Pak. Jika demikian, kalau memang agama Muslim itu kebenaran, kenapa nggak dari awal Ya. Sang Pencipta itu menurunkan Islam? Loh, gimana ini Bapak? Kan saya sudah jelaskan, Islam itu agama yang sudah hadir secara normatif dan esensi sejak Adam diciptakan. Kok Bapak malah tanya balik? Kan saya sudah jelaskan tadi. Gimana sih Pak? Justru Islam itu sudah ada bahkan sebelum Adam diciptakan secara esensi dan normatif, Pak. Ya Robbi, kan diulang lagi kan. Makanya kalau Bunda Gembala menjelaskan Bapak itu, kalau Bapak kecepatan cara bicara saya pelan-pelan ini ya. Bapak tenang, dengarkan baik-baik. Secara esensi, makna esensi dan normatif, Islam sudah ada sebelum Adam diciptakan. Karena Islam esensinya adalah sistem yang datang dari Tuhan, yang diberikan kepada dia siapa dia kehendaki sebagai nabi. Gitu Pak, masa bedanya nggak paham sih Pak? Saya udah pelan-pelan lo ngomongnya Pak. Ini aku bisa. Putri Sil diam dulu, saya lagi ngomong dengan Pak Charles. Jangan nggak sopan ya. Saya nanti gantian, antri. Terima kasih Bu, nanti lain kali Sama-sama saya Pak. lagi. Boleh. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Ngomong yang bagus kenapa Bu? Loh, Bu Yeti Arista, maaf ya. Itu terbaik loh cara ngomong saya ke Bapak Charles supaya Bapak ini mengerti.
emangnya ibu diajarkan di agama ibu cara ngomong yang baik? Setahu saya enggak, Bu. Ibu coba tunjukin, ibu Yeti naik ya, coba ajarkan saya ngomong yang baik menurut ajaran Kristen ya, Bu ya. Oke, Pak Charles standby dulu aja. Kalau mau turun silakan turun sendiri ya. Saya nggak mau ngikik bapak orang baik ya. Kayaknya orang baik. Biasanya orang Kristen tuh di awal-awal orang baik kayaknya. Tapi nanti kalau udah mulai ketampol, udah mulai agak kesenggol-senggol, biasanya langsung tantrum biasanya. Tapi kayaknya bapak enggak. Mudah-mudahan bapak nggak kesurupan pneuma seperti teman-teman yang lain ya. Oke, ke Putra Sil sekarang. Sama-sama. Oke, Bapak. Terima kasih pertanyaannya luar biasa, bagus pertanyaannya. Salam toleransi, sehat selalu ya, Pak ya. Suara saya error ya? Ya, di sini ada Putra Sil. Awam bertanya saja. Ya. Enggak, suara gue di YouTube. Nah, tadi kan Ibu Universal bilang semua buku, semua kitab-kitab ditulis oleh Putra tangan. Sil, orang awam bertanya saja ya, Putra Sil ya. Pertanyaan pertama. Ini ada nggak di buku-buku lain di dalam hukum Musa menyatakan kalau kata Tuhan Allah itu di dalam buku lain kita nggak boleh sujud menyembah kepadanya. Coba berikan aku satu buku kan biar aku bisa lihat. Apa sih? Tadi kan Ibu Universal kan ini? bilang banyak data, banyak buku. Jadi kan dalam buku kita nih, buku Bible kita nih, tentang hukum Musa Keluaran 20, adakah manusia yang membantah perkataan Tuhan? Tidak boleh kita Ada. sujud kepadanya. Ada. Di mana buku mana? Ada yang membantah di kitab Mula, di surat-surat Paulus membatalkan hukum Musa dia. Efesus Itu pasal 2 kita- nomor 15. Dengan matinya Yesus telah batalkan hukum Taurat. Bukan cuma membantah Tuhan, membatalkan lagi, Dek. Di kitab lu di surat Paulus di Efesus pasal 2 15 bukan membantah Tuhan lagi, Dek, membatalkan hukum Tuhan lagi, Dek, membatalkan hukum Musa lagi, Dek, mengatakan hukum Musa terkutuk lagi, Dek. Galatia pasal 3 nomor 13 lagi, Dek. Dek, Kan belum apa sih, Dek? jawab. Aku setan ini perempuan. Kok kamu menjawab? Yang menjawab kan saya. Kan kamu bertanya aja di sini. Kok kamu yang jawab? Saya nggak nanya. Kamu kan bilang nabi-nabi terdahulu. Udah di bawah aja, udah kamu kayaknya nggak normal ya. Ada otaknya, ada sengkretnya. Dari kemarin hukum Musa. Emang kau Bani Israel, Dek? Aduh, sedih kita lihatnya ya. Halo Rafael Morris, agamanya apa? Dia tanya lagi, ada nggak di buku tertentu orang yang mengingkari pernyataan Tuhan? Ya adalah kitab lu. Bukan mengingkari lagi, membatalkan. Efesus 2:15, Dek. Ya. Muslim. Apa agamanya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan, Bro? Ada yang ditanyakan. Cuma Oke, di bawah ya. ini mau nanya. Nggak ada yang ditanyakan, cuma mau nanya. Tidak ada yang mau ditanyakan, tapi mau tanya. Bang, saya nggak ngerti bahasanya, coba Bang jelaskan. Tidak mau bertanya, tapi mau nanya. Jangan kayak Oten, katanya Islam. Perbedaan Sayyidina sama Rabbi gitu. Sayyidina Ya beda lah, Rabi beda, Rob beda, Robul Alamin beda dengan Robba beda. Harus ada damirnya, harus ada mudof ilainya dan segala macam. Itu pembelajaran nahwu sorof. Ya, itu beda. Rob itu artinya adalah pemelihara dan aduh. Rafael Muiz, kamu Muiz tadi. Aduh, tadi bilangnya nggak mau bertanya, sekarang malah bertanya. Ini orang Kristen atau orang Islam nggak sih? Ngomongnya kok kontradiksi. Muslim. Ya udah, tadi kamu bilang apa? Saya tidak mau bertanya. Tadi kamu bilang tidak mau bertanya, sekarang kamu tanya dan saya sudah jawab. Rob itu ada perbedaannya. Sorry, Rob itu ada. Aduh, sakit otak aku dengan kamu noise banget deh. Noise banget loh dia loh. Rob itu artinya pemilik dan pemelihara. Kalau yang disebut sebagai Robun, Allah, menuju kepada Allah, itu hanya Allah yang punya gelar itu. Robul Alamin, pemilik alam semesta. Tapi kalau Robul Baiti, Robul ini, itu ada pemilik kipas ini saya misalkannya. Tetapi tidak lazim dipakai oleh Nabi kita aja nggak pernah bergelar Rob loh. Kenapa? Karena memang gelar itu secara eksplisit dijelaskan di dalam Al-Quran. Supaya kita tidak bias, kita itu harus paham dulu teks maknanya itu secara etimologi apa? Pemilik dan pemelihara. Kalau saya sebagai pemilik apa dulu saya? Pemelihara apa saya gitu loh. Ya, sama artinya pemilik dan pemelihara.
Oke Rafael ya, kau tanya Islam, tapi pertanyaannya kayak Oten, tidak konsisten lagi ngomongnya. Ya saya nggak mau ngetes guys, nggak penting banget mau dia Kristen kayak mau dia Islam kayak bodo amat ya. Oke udah ya. Rafael ada lagi yang mau ditanyakan? Udah ya turun ya. Aduh, bodoh sekali kau. Kan kalau di dunia Oten itu kan panggilannya Rabi itu loh. Rabi itu apa sih Rabi itu? Itu Rabi panggilan untuk pendeta-pendeta Yahudi. Kayak plesetan bahasa itu kok Robi jadi Rabi gitu lah. Ini kau lucu loh dek. Kau tanya sama aku, kau pula yang menyimpulkan sendiri. Ada-ada aja kau ini loh. Oke lah, nyimak aja. Ya makanya nyimak aja di bawah dek. Bikin malu umat Islam dek kalau kayak gini kan. Makanya saya bilang saya tuh nggak mau orang Islam tuh pertanyaannya kayak Oten. Saya yang malu jadinya. Ternyata ada orang Islam yang pertanyaannya kayak Oten guys. Halo Afdan. Ya, selamat malam. Agamanya apa bro? Agamanya Kristen. Oke. Bisa buka kamera Afdan? Soalnya lagi merokok ini nggak bisa. Oke, Afdan kalau awam di sini bertanya saja. Kalau ingin menjelaskan agama Anda boleh, dengan catatan Anda harus buka kamera. Tapi kalau Anda tidak buka kamera, Anda tidak diizinkan menjelaskan apa-apa. Karena saya tidak mau mendengarkan asumsi liar dari orang-orang yang tidak kredibel sama sekali. Tapi kalau Anda berilmu, pendeta, ahli agama, boleh bicara. Tapi dengan catatan buka kamera kalau menjelaskan. Di sini kalau Anda awam bertanya saja. Silakan. Aduh, noise banget deh, ya ampun. Ya Afdan, silakan pertanyaannya. Halo Afdan, agama kamu Katolik atau Protestan? Mau bertanya dong. Agamanya Katolik atau Protestan? Katolik. Afdan, Katolik. Di mana parokinya, Dek? Kalau saya sekarang di Parokinya di mana? timur saya. Parokinya di timur. Di timur. Nama katedralnya apa? Nama katedralnya apa, Dek? Saya juga jarang di kampung. Masa nggak tahu? Nggak pernah ke gereja, ke katedral sama sekali? Dan saya jarang di kampung. Komunitas nama parokinya apa gitu? Di mana tuh daerahnya? Soalnya saya kurang Gini loh, hafal, Dek. soalnya saya ini merantau terus. Nah, kenapa saya bertanya begitu? Karena saya tidak mau ada orang Islam yang menyamar lah, orang Kristen yang menyamar lah. Saya tidak mau, Dek, ya. Apa bukti menunjukkan kalau Anda sebagai Katolik? Coba dibaca doa Rosario kah, doa Bapa Kami kah? Silakan. Coba doa Bapa Kami. Kami ini umat Islam. Umat Islam itu nggak boleh seperti umat Kristen, yang mana walaupun orang menyamar atau enggak tidak ditanyakan. Kita nggak mau menjelek-jelekkan agama orang lain di sini. Saya tidak terima kalau ada orang Islam yang menyamar jadi Kristen atau Katolik. Ya, saya tidak suka. Karena kalau ada orang Islam yang seperti itu, dia sudah murtad. Nauzubillah min dzalik. Dek, kamu betul Katolik, Dek? Coba saya lihat bionya dulu. Afdan Santi. Saya nggak mau orang Islam itu nyamar-nyamar, nggak suka. Kita di sini forum untuk mengedukasi, bukan memprovokasi. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar.
Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.